prestasinya bagus, sempurna, membanggakan, maka cinta dan kasih sayang itu akan melimpah. Tapi ketika anak gagal memenuhi target yang disampaikan orang tua, maka sepertinya anak akan merasa tidak dicintai, ya kan? Pola asuh parenting ini kan ada dua kutub ya. Ada yang kutubnya orang Asia, ada yang kutubnya orang Amerika atau Eropa. Kalau ke kutub Amerika atau Eropa itu sekarang udah nggak zamannya lagi orang tua mendikte, ya, lebih kepada mengarahkan, memotivasi, mendukung, kan gitu ya. Nah, tapi kalau di kutubnya orang Asia itu memang kita lebih dekat ke otoriter ya, suka mengatur, suka membanding-bandingkan, suka memaksakan kehendak, menganggap standarnya adalah yang terbaik buat anaknya, padahal belum tentu standar orang tua itu cocok untuk si anak, kan seperti itu. Kenapa Ibu Amy Chua ini ya, profesor di Universitas Yale ya di Amerika Serikat, sampai berani menerbitkan buku ya tentang tiger parenting ini, karena dia merasa berhasil mendidik anaknya dengan cara yang keras ya. Karena memang pada para penganut tiger parenting, kesuksesan anak di bidang akademis itu nomor satu. Itu segala-galanya. Yang mereka kejar itu memang pendidikan, fokus pada pendidikan dan nilai-nilai akademis. Anaknya harus selalu juara, ya apapun yang diikuti harus juara. Dan mereka itu menuntut anaknya harus perfect, sempurna. Jadi tidak ada yang namanya waktu untuk bermain-main, bersosialisasi, ya, bahkan nonton TV dan main video game juga dilarang. Pacaran juga itu harus mandiri dulu, harus berhasil dulu baru boleh pacaran. Jadi memang strict banget gitu. Dan waktu anak dihabiskan memang untuk belajar mengerjakan tugas di sekolah, les, privat, segala macam, yang walaupun mungkin si anak tidak terlalu suka, tapi menurut ibunya itu perlu untuk mendukung kesuksesannya nanti di kemudian hari, anak harus ikut, harus nurut. Karena ibunya sudah merasakan ketika dia melakoni hal itu dulu, dia berhasil gitu. Jadi anak diminta untuk mengikuti jejak orang tuanya. Biasanya seperti itu pola yang tiger parenting. Kalau pola asuh yang demokratis ya, yang ke arah kutubnya Amerika, Eropa, itu kan mereka membiarkan anak mengembangkan minat dan bakatnya, sehingga kebanyakan anak-anak di sana itu tidak terlalu suka belajar, tidak terlalu mengejar nilai akademis, ya, sehingga nanti ketika besar mengambil profesi sesuai dengan minatnya, seniman, olahragawan, IT gitu ya. Nah, tapi kalau di Asia ya, terutama yang menganut tiger parenting, itu nilai itu nomor satu. Karena mereka berpikir ketika anak nilainya bagus, ketika anak jenius, ketika anak pintar, dia akan mudah menggapai apapun keinginannya. Nah, kebetulan kan Profesor Amy Chua ini punya 2 orang putri yang memang berhasil lulus dari sekolah Harvard. Harvard ini kan kita tahu ya gengsinya tinggi banget gitu ya. Jadi untuk anaknya bisa sampai di titik itu, memang dia sudah menerapkan tiger parenting ini. Kalau yang tiger parents ya, ketika menemukan anaknya nilainya tidak A+ ya, B aja nggak boleh loh. Pokoknya nilai yang tertinggi gitu. Nah, itu tidak segan-segan untuk memaki anaknya, meneriaki anaknya, dan itu dianggap mereka cara untuk memotivasi. Ya, jadi motivasi negatif ya istilahnya ya. Jadi dengan anak dimarahin, anak akan terpacu untuk dapat pujian dari orang tuanya, gitu. Jadi kalau ada orang tua kan memang dia kepengen anaknya nilainya bagus, tapi ketika anaknya nilainya kurang, mereka tidak seperti itu. Mereka masih dengan cara yang lebih halus ya, artinya dengan mencarikan privat untuk anaknya, kan seperti itu ya. Kemudian mengajak anaknya bicara bahwasannya mungkin harus dikurangin main gamenya atau nonton TV-nya, tapi mungkin masih boleh nonton TV, masih boleh main game. Nah, tapi kalau tiger parenting ini memang tidak ada kesempatan sedikit pun untuk bermain-main, bahkan bersosialisasi dengan teman-temannya pun tidak punya waktu. Oke, jadi seperti apa sih ciri-ciri lebih detailnya ini kami? Iya, jadi ciri-cirinya itu seperti yang tadi saya sebutin ya, ada beberapa yang sudah saya sebutin ya. Anak tidak boleh nonton TV, ya, karena TV itu dianggap
orang tua yang menganut tiger parenting itu isinya cuma hiburan yang tidak mendidik. Melarang anak main video games ya, kemudian walaupun anak sudah besar, anak tidak pernah boleh menginap di rumah temannya walaupun alasan belajar kelompok. Nggak boleh punya pacar, walaupun anaknya sudah memasuki usia puber, itu nggak boleh ya. Kemudian nilainya harus selalu sempurna, akan marah besar kalau anak tidak mencapai standar yang diharapkan orang tua gitu ya. Anak selalu diberi target, anak selalu dipenuhi dengan rencana-rencana ke depan ya. Kemudian banyak mengancam. Kemudian cinta dan kasih sayang orang tua itu sepertinya tergantung pada seberapa besar prestasi anak. Prestasinya bagus, sempurna, membanggakan, maka cinta dan kasih sayang itu akan melimpah. Tapi ketika anak gagal memenuhi target yang disampaikan orang tua, maka sepertinya anak akan merasa tidak dicintai, ya kan? Dan sudah pasti suka mendikte ya, mendikte, tidak ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tidak ada kebebasan untuk menyampaikan isi hati ya, keinginan gitu ya, karena orang tua merasa dia sudah memenuhi semuanya. Nah, bedanya tiger parents dengan orang tua yang sekedar kasar ya, artinya otoriter, hanya sekedar otoriter. Orang tua tiger parents ini kelebihannya adalah suportif. Jadi kalau dia punya standar untuk dipenuhi anak, dia akan penuhi semua kebutuhan untuk mencapai itu. Dia akan kasih les privat, dia akan belikan mungkin laptop, komputer yang memang speknya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak gitu ya. Semua dia penuhi. Nah, itu bedanya. Ada kadang-kadang orang tua otoriter tapi tidak suportif. Dia mau anaknya jadi hebat tetapi tidak didukung, tidak mau memberi fasilitas. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau tiger parenting ini malah mau belajar bersama anak, asal anak jadi sukses gitu. Jadi kalau misalnya tiger parents bilang tidak boleh nonton TV, maka ketika anak belajar, orang tua memang tidak nonton TV. Nah, itu bedanya dengan otoriter ya. Kalau yang otoriter, kamu belajar gak boleh nonton TV, tapi orang tuanya nonton sinetron. Nah, di situ bedanya ya. Jadi kalau tiger parenting ini memang dia benar-benar mensupport anaknya untuk sukses.